Saya pun juga demikian. Kalau saya sampaikan tadi ke Pak Rahmat, saya sudah sampaikan Pak Presiden, kalau saya tidak mampu, saya akan sampaikan ke Pak, saya akan mundur. Paham? Karena itu kenapa saya ke sini. Halo Sobat Inspirasi News, kembali dengan Inspirasi News yang terus mengupas tokoh-tokoh politik yang lagi hot-hotnya karena menuju tahun politik 2024. Dan kini kita kembali membahas soal Bu Risma, Tri Risma hari ini, yang juga merupakan salah satu kandidat Capres di 2024 dari PDIP. Dan kita masih membahas kenapa nih tiba-tiba Bu Risma ada beritanya, guys. Berita yang dikutip di harian Republika ini, dia mengatakan saya akan mundur kalau tidak mampu. Hal itu dikatakan di depan anak buahnya di NTB. Karena Risma habis marah, kemudian dilawan marahnya oleh aktivis. Apakah Risma ngambek atau purik bahasa Jawanya? Yuk kita kupas tipis-tipis di Inspirasi News kali ini. Like, subscribe, and komennya ditunggu. Dan jangan lupa selalu ada doa dalam setiap lentikan jarimu. Seperti kita tahu bahwa Risma ini lekat dengan marah-marahnya, dan marah-marah ini kemudian pecah lagi di NTB. Saat itu Risma memang sudah direncanakan untuk didemo oleh beberapa aktivis mahasiswa. Amarah Risma kembali pecah saat menghadapi mahasiswa di Lombok. Dia berdebat sengit dengan suara tinggi dengan dua mahasiswa di Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Peristiwa itu terekam dalam sebuah video yang viral di media sosial. Dan ternyata biasanya kalau Risma marah itu tidak ada yang melawan, karena yang dimarahi adalah anak buahnya. Tapi kini ini adalah mahasiswa yang juga ikutan marah. Bahkan dia mengatakan ini Lombok Timur, Bu. Mungkin inilah yang perlu dipelajari oleh seorang Risma, bahwa saat memimpin Surabaya, Jawa Timur, memang karakternya keras. Seperti Risma ini, karakternya keras, belak-belakan, dan tanpa tedeng aling-aling. Namun saat menjadi Menteri Sosial dan dia harus berkeliling Indonesia, maka karakter ini pasti akan menemukan tantangan di daerah-daerah yang lain. Karena kita tahu di setiap suku, di setiap daerah punya karakteristik yang berbeda. Saat di Gorontalo kemarin, bahkan Gubernur Gorontalo sendiri yang langsung menegur Risma agar Risma lebih sopan dalam mengemukakan pendapatnya. Dan kini di daerah NTB, kita tahu karakter orang NTB ini juga sangat menjunjung tinggi sopan santun. Bahwa di Jawa Timur meledak-ledak itu bukan berarti tidak sopan, iya. Tapi bagi Bu Risma yang mempersiapkan diri jika akan menjadi capres, maka berkeliling Indonesia ini merupakan pelajaran yang sungguh bermanfaat dan sungguh menarik, agar dia tidak menyikapi kepemimpinannya seperti saat di Surabaya. Orang Surabaya, Jawa Timur mungkin suka dengan hal seperti ini, yang selalu meledak-ledak tetapi tulus dari dalam hati agar pekerjaannya bisa cepat selesai dan agar anak buahnya juga bisa nurut. Tapi hal itu tentu tidak bisa diterapkan di daerah-daerah lain di Indonesia. Nah, apakah mungkin Bu Risma ini capek sehingga dia pun menyatakan siap mundur jika dianggap tidak mampu oleh Presiden Jokowi? Namun, dalam keterangannya di depan anak buahnya itu, Risma tetap meledak-ledak, dan hal ini juga mendapatkan support dari anak buahnya. Kita tahu dalam video itu juga banyak sekali Risma dengan nada tinggi, dengan semangat yang tinggi memberikan support dan gairah kepada anak buahnya untuk tetap amanah dalam bekerja, menjaga bansos, dana bansos ini agar sampai ke yang berhak. Demikianlah Risma, apakah dengan kritikan-kritikan tajam dari pengamat dari seluruh Indonesia yang selalu menyorotnya saat menjadi Menteri Sosial ini, akankah Risma kuat? Karena kita tahu
Apapun, Bu Risma adalah seorang wanita yang di dalam lubuk hatinya yang paling dalam tentu tersimpan kelembutan seorang wanita. Sudah capek-capek berkeliling, sudah capek-capek bekerja, antusias, dengan amanah yang tinggi, dengan dedikasi yang tinggi, tapi saat dia dilawan kemarahannya, apakah dia akan kuat bertahan sampai masa jabatannya berakhir, ataukah akan dihentikan di tengah jalan, dan akankah Risma juga sampai ke panggung politik di 2024, baik itu menjadi wakil atau bahkan menduduki kursi puncak di RI 1, banyak sekali yang belum diketahui memang. Perjalanan siapa tahu, tetapi sebagai kader dari PDIP, Risma merupakan salah satu yang dijagokan. Selain tentunya adalah Puan Maharani, atau juga ada nama seperti Ganjar Pranowo yang juga Gubernur Jawa Tengah ini digadang-gadang bisa menyaingi Anies Baswedan. Dan bagaimana pendapat Anda jika seorang Risma ini didampingkan atau disandingkan sebagai wakil dari Anies Baswedan dengan karakteristik yang berbeda itu? Apakah akan saling melengkapi ataukah justru akan saling tidak melengkapi? Nah, silakan komentar di kolom komentar ini dan nikmati bagaimana aksi Bu Tri Risma hari ini sedang memberikan semangat kepada anak buahnya di Lombok Timur dalam video. Ya, jadi karena itu saya nitip, ayo mulai sekarang. Kita profesional. Tidak boleh main-main. Ya? Kalau main-main saya tidak ada ampun. Saya tidak ada ampun karena saya juga akan dimintai pertanggungjawaban saya oleh Allah. Saya tidak ada ampun. Saya pun juga demikian. Kalau saya sampaikan tadi ke Pak Rahmat, saya sudah sampaikan Pak Presiden, kalau saya tidak mampu, saya akan sampaikan ke Pak, saya akan mundur. Paham? Karena itu kenapa saya ke sini. Saya Minggu baru pulang. Senin hanya sehari di Jakarta, pergi lagi. Besok pulang ke Surabaya, bukan ke Surabaya, ke Bangkalan. Saya harus nyiapkan itu. Tapi saya jalani. Kalau saya nggak ikhlas, nggak kuat fisik ini. Ya, saya mohon ayolah teman-teman, apa yang mau kita cari? Kita punya rumah 10 tingkat, kita punya mobil 300. Tapi kalau anak kita kemudian nggak karu-karuan, apa kita tenang? Ayolah, ayo kita syukuri apa yang kita miliki. Begitu ya? Oke, ayo kita jalankan tugas kalian secara profesional. Sekarang saya minta, karena ini banyak sekali di sini yang belum cair, saya akan sewakan mobil. Kalian cari pendamping semuanya yang belum terima KKS, belum terima uang, kita akan cairkan di sini. Tak tunggu sampai jam berapapun. Oke, ayo.